Saya Uci Intan Permatasari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang edukasi sebagai promotif dan preventif dalam mencegah terjadinya gangguan psikososial pada lansia. Berikut videonya. Proses menua atau aging merupakan proses alami yang pastinya akan dirasakan dengan ditandai penurunan dari kondisi fisik, psikologis, dan sosial yang nantinya akan mengakibatkan penurunan kesehatan baik secara umum maupun khusus seperti gangguan pada hal yang dapat menimbulkan dengan gangguan keseimbangan atau homeostasis sehingga membawa lansia ke arah kerusakan yang progresif, terutama pada aspek psikologis yang mendadak, misalnya bingung, panik, depresi, dan apatis. Hal itu yang biasanya akan bersumber dari munculnya stresor psikososial yang paling berat, misalnya kematian pasangan hidup, keluarga dekat, dan trauma psikis. Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa lansia. Faktor tersebut sebaiknya kita sikapi secara bijak sehingga para lansia dapat menikmati hari tuanya dengan bahagia. Kemudian ada beberapa faktor yang dihadapi para lansia yang sangat mempengaruhi kesehatan jiwa adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya penurunan kondisi fisik, kemudian adanya penurunan fungsi potensi seksual, kemudian perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan, perubahan yang berkaitan dengan perubahan dalam peran sosial di masyarakat, dan penurunan kondisi fisik. Perubahan pada aspek psikososial. Pada umumnya, setelah memasuki masa lanjut usia, maka lansia akan mengalami penurunan fungsi kognitif dan juga psikomotor. Fungsi kognitif ini meliputi proses belajar, persepsi, pemahaman, pengertian, dan perhatian, sehingga menyebabkan reaksi dan perilaku lansia menjadi lebih lambat. Kemudian untuk fungsi psikomotoriknya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan dorongan kehendak seperti gerakan, tindakan, koordinasi yang berakibat pada lansia menjadi kurang cekatan. Faktor psikologis yang menyertai lansia antara lain yang pertama, rasa tabu atau malu bila mempertahankan kehidupan seksual pada lansia. Yang kedua, sikap keluarga dan masyarakat yang kurang memegang serta diperkuat dengan tradisi dan budaya. Yang ketiga, kelelahan atau kebosanan karena kurang variasi dalam kehidupannya. Yang keempat yaitu pasangan hidup yang telah meninggal. Disfungsi seksual ini karena perubahan hormonal, kemudian masalah kesehatan jiwa lainnya misalnya itu cemas, depresi, pikun, dan sebagainya. Karena jika lansia merasa terasingkan, akan terjadi semakin menolak untuk berkomunikasi dengan orang lain dan kadang terus muncul perilaku seperti mudah menangis, mengurung diri, mengumpulkan barang-barang tidak berguna, serta merengek-rengek atau menangis bila ketemu orang lain sehingga perilakunya seperti anak kecil. Selain itu, setelah memasuki usia lanjut usia, umumnya mulai dihinggapi adanya kondisi fisik yang bersifat patologis, berganda, atau multiple patologi. Misalnya, tenaga berkurang, energi menurun, kulit makin keriput, tulang rapuh, dan sebagainya. Secara umum, kondisi fisik tersebut, seseorang sudah memasuki masa yang mengalami penurunan secara berlipat ganda. Hal ini dapat menimbulkan gangguan atau kelainan fisik, psikologis, maupun sosial yang selanjutnya dapat menyebabkan suatu keadaan ketergantungan kepada orang lain. Dalam kehidupan lansia, agar tetap menjaga kondisi fisiknya yang sehat, maka perlu menyelaraskan kebutuhan-kebutuhan fisik dengan kondisi psikologis maupun sosial. Seorang lansia harus dapat mengatur cara hidupnya dengan baik, misalnya makan, tidur, istirahat, dan bekerja secara seimbang, dan melakukan aktivitas harus beristirahat. Dengan melakukan aktivitas fisik dapat memelihara kesehatan fisik dan mental, serta mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Untuk manfaat aktivitas fisik sendiri, yang pertama adalah manfaat fisik atau biologi, yaitu yang pertama menjaga tekanan darah tetap stabil dan dalam batas normal. Yang kedua,
meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Yang keempat, memperkuat tulang dan otot. Yang kelima yaitu meningkatkan kelenturan tubuh, dan yang keenam yaitu meningkatkan kebugaran tubuh. Kemudian manfaat psikis dan mental terhadap aktivitas fisik. Yang pertama yaitu dapat mengurangi stres, depresi dan cemas. Yang kedua, meningkatkan percaya diri. Yang ketiga yaitu membangun rasa sportivitas. Yang keempat yaitu memupuk tanggung jawab, dan yang kelima membangun kesetiaan sosial. Jenis aktivitas bagi lansia yang pertama, ketahanan atau endurance, dapat dilakukan untuk membantu jantung, paru-paru, otot, dan sistem sirkulasi darah agar tetap sehat dan terlebih bertenaga dengan dosis 30 menit 4-7 hari per minggu. Dengan latihan berjalan kaki, lari ringan, senam aerobik, low impact, dan berkebun. Yang kedua, kelenturan atau flexibility dapat membantu pergerakan menjadi lebih mudah, mempertahankan otot tubuh tetap lentur, dan membuat sendi berfungsi dengan baik dengan dosis 30 menit. Kemudian kekuatan atau strength dapat mempertahankan bentuk tubuh serta membantu meningkatkan pencegahan terhadap penyakit osteoporosis dengan dosis 30 menit per hari.